Christmas. Siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua. Selamat hari Natal, kiranya Tuhan yang menyertai kita semua, menerayakan kelahiran juru selamat kita. Dari Pak Islam. Oh ini dia. Siarkan di gunung kita di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Allah. Lagi sana, hai, siarkan di gunung kita di mana jua, hai, siarkan di Juru selamat kita, dalam panggilan para gembala temukan seorang bayi adalah yang akan kelak di dunia gelap. Aku tak kepala menjaga dombanya, menjadi wangi cahaya bumi. Hai, siarkan di gunung
sit down. Duduk. Duduk. Toto. Cocok. Toto. Oh, cocok. Toto. Cocok. Oke. Jaya under control. Ketahuan ya. Ada remote centralizer gitu waktu itu. Ya itu. Ini ya. Oke ya. Ketahuan ya. Iya, jadi centralizer atau jadi udah telepon ya. Jadi dia bapak kan. Itu udah lama. Makanya ya. Dia masih sama terus dan kayak sudah orang mau bermusik kayak. Ini udah full kapalan dia ya. Like a box ya. No. That's so funny, yeah. You really don't want to watch that one. Baik, puji Tuhan. Boleh dong kita kasih sorak-sorai sekali lagi. Semangatnya ya. Memang di sini kita gereja keluarga banget ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, boleh dong kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah lahir di dalam dunia ini, bahkan di dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa kelahiran-Mu memberikan kasih bagi dunia ini ya Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan di hari Natal ini. Seperti tabungan, layakkanlah hatiku menyambut
berkenan padamu, sebab Natal takkan berat di tempat kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Layakkanlah hatiku Tuhan, layakkanlah hatiku menyambutmu, seperti emas kemayan jamu, biar hidupku berkenan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Natal takkan berat di tempat kasih-Mu. Ya benar Tuhan, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal takkan berat di tempat kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan indahnya Natal di hatiku, sebab Natal Hanya bersamamu,
Mari yang setuju dengan lagu ini boleh angkat tangan dan angkat hatinya di hadapan Tuhan. Sebab Natal hanya sebuah perayaan saja kalau tidak ada Kristus sebagai fokus daripada yang dirayakan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengakuinya. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Happy birthday. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan dulu sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Bisa lebih meriah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan inilah kami sebagai sebuah keluarga Tuhan yang Kau persatukan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kesederhanaan kami merayakan ini. Biar menyukakan hati Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami boleh diundang di acara ulang tahun Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Engkau yang begitu perkasa dan berkuasa. Engkau yang begitu mulia, berkenan mengundang kami untuk hadir merayakannya, baik lewat tatap muka maupun ibadah secara online. Kami berterima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau pandang mulia. Makasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, pesan Tuhan. Mohon kasih sayang dan anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa segala tulisan yang Kau ilhamkan bermanfaat bagi kami untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu Tuhan. Sebab manusia semacam kami ini hidupnya bukan cuma dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah. Belas kasihan Tuhan jatuh atas kami semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Coba yang bisa dengar suara saya bisa tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu ikut online juga bisa tolong lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita ya. Minta maaf saya khotbah pakai masker Bapak Ibu ya. Saya berharap suara saya cukup jelas sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya coba khotbah pakai masker ya. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membicarakan tentang hari Natal. Bukan Natal yang biasa, tapi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang the gift, bagaimana kita memberikan hadiah kepada Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, tidak ada salahnya karena Kristus ada di hati kita. Jadi kasih tahu kiri kanan dan katakan Merry Christmas. Ayo kasih tahu kiri kanan, katakan Merry Christmas. Dengan senyum yang manis, dengan mata disipitin. Dan karena kita orang timur Bapak Ibu, tidak ada salahnya tangannya dibeginikan begitu. Katakan Merry Christmas. Ayo Merry Christmas. Puji Tuhan. Bisa kita sebutnya Merry Christmas. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada waktu Natal yang pertama. Yuk kita baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Mari yang bersama saya bantu baca yang kuat ya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayo kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Ayo. Natal yang pertama dikatakan jangan takut. Hari ini juga kita merayakan Natal dan kasih tahu kiri kanan. Walaupun saya tahu tidak setiap orang disebutnya orang kuning gitu secara psikologi, dia mudah bergaul, tapi tidak ada salahnya mumpung ketemu kasih tahu kiri kanan. Walaupun mungkin agak sedikit malu, katakan jangan takut. Ayo kasih tahu jangan takut, jangan takut ya. Kenapa kita diberitahu supaya jangan takut? Sebab sesungguhnya kita sedang merayakan Natal, yaitu kesukaan besar. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik.
Lukas 2 ayat yang ke-11. Ayo, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ikuti saya, Juru Selamat. Juru Selamat itu telah lahir, dan inilah tandanya. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kalau Bapak Ibu lihat dekor yang luar biasa ini adalah bukan kerja satu orang, tapi kerja banyak orang. Saya terharu waktu saya dengar ada kawan-kawan yang juga menyediakan waktu untuk membantu bagaimana mendekorasi ruangan ini sehingga terlihat luar biasa. Itulah keluarga. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya sedang pelayanan di Bandung dan saya dengar bagaimana kawan-kawan yang mengasihi Tuhan, mereka mau dekor-dekor gitu. Saya teringat saya pernah lihat sebuah film bagaimana sebuah keluarga menghias pohon Natal ramai-ramai begitu, dan hati saya sangat senang dan saya terharunya karena kali ini saya bukan lihat keluarga tapi keluarga MKD Evangelis, dan saya lihat bagaimana Bapak Ibu mencoba untuk melayani Tuhan dengan segala keterbatasan. Saya tahu ini perayaan sederhana, tapi saya masih terharu sampai hari ini. Termasuk tim Bapake yang tadi nari Bapak Ibu. Mereka tidak pernah latihan senam, kelihatan dari bentuk badannya Bapak Ibu ya. Dan mereka juga bukan olahragawan, dan mereka juga beberapa saya tahu sangat pemalu sekali. Kalau ada yang diajakin ngomong itu beberapa suka tertunduk begitu karena tidak terbiasa menatap pada saat saling berbicara. Tetapi saya lihat mereka mau ke depan begitu, mencoba luas dan tangannya coba dilentik-lentikan begitu walaupun agak sulit karena tangannya bulat-bulat. Dan setelah itu musiknya juga berhenti dan saya lihat respon Bapak Ibu Saudara memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan. Saya percaya kita aja yang mengaku keluarga dalam Kristus Tuhan melakukan support semacam itu. Saya percaya surga itu pasti senang. Ayo, dari tepuk tangannya saya tahu mana yang setuju, mana yang tidak. Katakan haleluya. Bukan kesempurnaan Bapak Ibu, bukan. Tetapi bagaimana waktu seseorang itu memberikan hatinya kepada Tuhan. Betapa meriahnya perayaan Natal hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan di mal-mal juga dipasang hal-hal yang begitu bagus dan indah. Istri saya berkata enaknya kalau ke mall itu hari atau bulan Desember, sebab lagunya lagu-lagu rohani dan kami enjoy berada di tempat-tempat yang semacam itu. Tetapi Natal yang pertama tidak semeriah yang hari ini kita rayakan Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan mau kita belajar. Saya waktu belajar ini, saya jujur saya merenung banyak Bapak Ibu. Sebuah perenungan yang dalam Tuhan taruh di hati saya tentang merayakan Natal. Natal yang pertama itu sebenarnya adalah Natal yang sangat sepi, saudara. Tidak dihadiri oleh orang banyak, tidak. Hanya Yusuf dan Maria plus bayi yang kecil. Kalaupun ada tamu yang berkunjung, itu hanya gembala-gembala domba. Dan tidak bisa diprediksi bahwa mereka hadir dalam jumlah puluhan atau ratusan. Mereka sangat sedikit sekali dan tidak ada lampu perlak-perlik seperti yang kita lihat sekarang ini. Natal pertama itu sangat-sangat sepi, saudara. Sangat-sangat sepi, nggak ada dekorasi. Saudara, dekorasinya saya terkagum-kagum. Wah, ini bagus banget begitu. Dicocokkan dengan tema The Gift. Bahkan ada fotonya Tuhan Yesus di sebelah sana. Dan yang mendekor ini mencoba mengilustrasikan bagaimana hadiah yang terbaik buat Tuhan, sehingga dominannya itu gold, saudara. Artinya sesuatu yang mencoba untuk diberikan terbaik buat Tuhan. Tapi Natal yang pertama itu tanpa dekorasi, nggak ada drama. Tim Bapake belum ada saat itu, nggak ada, saudara.
nggak ada tukar kado, nggak ada. Natal yang pertama itu sangat-sangat sepi. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di Natal yang pertama ini. Berbeda dengan Natal di akhir zaman, saudara. Natal yang pertama itu fokusnya adalah Yesus, bayi yang dilahirkan di dunia hari itu. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Sampai saya menulis perkataan yang saya ingat waktu saya baca sebuah statement, dan saya sangat-sangat setuju. Christmas, atau kita bilangnya Christmas, without Christ is nothing. Jadi merayakan Natal tanpa Kristus jadi fokusnya, jadi pusat yang dirayakan. Sesungguhnya Natal hanya sekedar perayaan saja, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan ingatkan kepada saya bagaimana akhir zaman ini. Lihatlah keadaan orang-orang yang merayakan Natal akhir zaman, saudara. Mereka memakai atribut-atribut yang saya pikirin kalau Tuhan datang lalu melihat bagaimana Tuhan dirayakan waktu datang ke bumi, pasti Tuhan akan cukup terheran-heran, saudara. Sebab mereka bukan merayakan buat bayi yang dilahirkan itu. Mereka merayakan buat diri mereka sendiri. Bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan, maaf ya, pesta seks, pesta pora. Dan mereka mengharapkan gift, mengharapkan hadiah-hadiah buat mereka, bukan untuk yang berulang tahun. Saudara lihat di sudut kiri atas saya, itu ada foto segi empat. Sengaja saya tampilkan, saudara. Dan kisah ini agak sulit hilang dari pemikiran saya. Saya baca satu kisah yang orang Jawa bilang itu meles, saudara, di hati. Aktor ini menikah. Mereka berharap punya anak setelah pernikahan mereka. Sekian waktu ditunggu-tunggu, anak gak ada. Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan seorang anak. Ini bukan aktor di Indonesia, ini di negara lain, saudara. Saking senangnya dapat bayi ini, pulang dari rumah sakit, mereka mau merayakannya. Ini kisah nyata yang saya baca. Mereka undang teman-temannya karena mereka cukup terkenal. Tentu saja banyak yang hadir. Dan mereka memberikan sesuatu untuk, dalam tanda petik, sepertinya sang bayi. Yaitu apa? Mereka pesta pora, saudara. Jadi malam itu mereka makan besar, mereka minum minuman keras, musik hingar-bingar, ruangan didekor begitu rupa. Dan waktu mereka bertanya, mana bayinya, mana bayinya, lalu bayinya dikeluarkan di tengah-tengah acara pesta itu. Lalu mereka lanjutkan dengan terus minum minuman keras dan mereka mabuk-mabuk. Malam menjelang pagi, tamu-tamu sudah mulai pulang, dan suami istri ini teler, saudara. Mereka juga akhirnya tertidur karena mabuk. Siang mendekati sore, mereka bangun. Lalu mereka lihat ruangan sangat-sangat berantakan. Semuanya berantakan. Lalu mereka cari bayi mereka. Dan kemanakah bayi mereka? Bayi mereka tertumpuk dengan benda-benda, saudara. Dan malam itu si bayi meninggal dunia. Ini kurang lebih foto yang mewakili gambar bayi yang meninggal dunia. Tertumpuk oleh benda-benda, bayi itu meninggal dunia. Ingatan itu membekas di hati saya. Merayakan Natal tanpa Kristus sungguh satu hal yang sia-sia. Kalau sudah lihat semaraknya Natal hari-hari terakhir ini, bahkan tadi saya baca di Arab Saudi, sekarang sudah agak bebas merayakan Natal, saudara, dan dirayakan dengan cukup meriah. Mereka tidak takut-takut lagi untuk merayakan Natal. Tetapi camkanlah baik, merayakan Natal
tanpa Kristus itu sangat-sangat berbahaya. Hari ini mari kita fokus, saudara, kepada satu yang kita rayakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mengerti, setuju, tolong berikan tepuk tangan penghormatan buat Tuhan kita yang baik. Mari kita baca lagi ayatnya, saudara. Kenapa kita dikatakan supaya jangan takut? Lukas 2 ayat 10, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ikuti saya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya mau fokus kepada mungkin apa yang jarang kita detailkan atau jarang kita perhatikan, yaitu salah satunya adalah kesukaan besar. Perhatikan sekali. Berita yang mau disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala adalah berita tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, mari saudara renungkan bersama dengan saya. Ada nggak sih satu berita yang menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Bukan untuk kalangan sendiri atau kalangan tertentu, tapi kesukaan besar untuk sedunia, seluruh bangsa. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau Desember itu saya senang, Pak. Kenapa? Karena kalau jalan ke tempat perbelanjaan, nah ini ada kesukaan besar buat saya. Kenapa? Ada sale, ada big Christmas, diskon gede-gedean, 50% off. Bahkan ada yang bukan cuma 50%, 70% off. Christmas sale. Perhatikan saudara, bagi orang yang punya uang, mereka berkata, ini kesukaan besar. Tetapi bagi yang nggak punya uang, dia akan bilang begini, lu mau on kek, lu mau off kek, nggak ada efeknya sama gue. Karena gue nggak punya uang. Kesukaan buat lu, tapi kedukaan buat gue. Karena gue bisa lihat barang bagus, tapi nggak punya uang untuk membelinya. Ini bukan kesukaan besar. Ini kesukaan untuk kalangan sendiri, saudara. Coba perhatikan tentang kesukaan ini. Irak pernah berperang melawan Amerika. Ini salah satu foto dokumentasinya. Kita sudah tahu bahwa Amerika menang, saudara. Bagi rakyat Amerika, mereka berkata, ya ini sukacita, Amerika menang, yes, yes, yes. Tapi bagi sebagian rakyat Irak, mereka nggak bisa bilang itu kesukaan buat kami. Itu duka bagi kami, karena negara kami dikalahkan. Memang tidak semua orang Irak berduka, ada juga orang Irak yang bersuka, saudara. Tetapi poinnya adalah berita tentang kemenangan Amerika bukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hanya kesukaan sebagian, saudara, bukan untuk seluruh bangsa. Pertanyaannya, sekali lagi saudara, pernahkah kita merenungkan, adakah berita yang benar-benar bisa disebut kesukaan besar atau sukacita besar untuk seluruh bangsa? Nah, ini menarik di hati saya, saudara. Sebelum pertanyaan ini saudara ngerti jawabannya, maka perhatikanlah, tahukah saudara bahwa kenapa sukacita besar itu dikabarkan oleh malaikat kepada manusia? Kenapa? Karena sebelum sukacita besar itu ada, sudah ada duka cita besar atas seluruh bangsa. Jadi saudara, sukacita besar itu diberikan karena sebelumnya sudah ada duka cita besar. Dan malam Natal yang pertama itu adalah malam yang sangat spesial, karena duka cita yang besar itu akan dihapuskan oleh sukacita besar. Sepakat, setuju, berikan sorak-sorak yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Katakan haleluya. Konsentrasi. Natal ini akan jadi spesial bagi beberapa orang di keluarga saudara, termasuk saudara yang menyaksikan ini, termasuk juga orang yang kau kasihi.
sukacita besar itu akan menggantikan dukacita besar. Mungkin sebelum hari ini saudara mengalami yang namanya dukacita, tapi melewati hari ini, sukacita besar itu akan menggantikan dukacita kita. Apa sih dukacita atas seluruh bangsa? Ini dia dukacita atas seluruh bangsa. Roma 3 ayat 23. Saudara tolong bantu baca biar saya ada kesempatan tarik nafas. Sebab ngomong pakai masker tidak mudah. Ayo 1, 2, 3. Semua orang. Apa artinya semua orang? Seluruh dunia. Apa artinya seluruh dunia? Seluruh bangsa. Dan karena seluruh bangsa telah berbuat dosa, artinya tidak ada satu orang pun yang didapati benar di hadapan Tuhan. Seluruh dunia telah berbuat dosa, dan itulah sebabnya seluruh dunia akan masuk ke neraka. Itu dukacita besar. Yang pertama Tuhan ajarkan kepada saya, mari saudara perhatikan supaya Natal ini tidak sia-sia, saudara. Yesus datang untuk seluruh bangsa. Karena apa? Karena semua manusia telah mengalami dukacita besar, sudah jatuh di dalam dosa. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah sukacita besar yang sanggup menghapus dukacita besar. Aminnya kurang berani. Ayo, yang katakan amin, tepuk tangannya lagi yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ada orang-orang yang sudah putus harap. Ada orang-orang yang berkata, aku sudah habis. Ada orang-orang yang terombang-ambing dan mereka berkata, kematian sudah di ambang pintu, kecelakaan sudah begitu dekat, dan nyawaku sudah hampir putus. Aku sudah tidak kuat lagi. Tetapi Yesus Kristus datang buat dunia, buat orang itu, saudara. Pada saat dia menemukan jalan buntu, pada saat dia begitu kecewa dan terpuruk, Natal ini Tuhan hendak menggantikan dukacitamu menjadi sukacitamu. Katakan amin. Kalau engkau percaya, maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Sepakat sorak-soranya, jangan ragu, dan katakan, aku percaya. Ayo katakan, aku percaya. Dukacitaku diganti dengan sukacita. Katakan yes. Dan ini adalah sukacita besar, bukan untuk kalangan sendiri, saudara, tapi buat seluruh bangsa. Siapapun dan dimanapun engkau berada hari ini, saudara. Yang kedua, ayo bantu baca lagi, saudara ya. 1, 2, 3. Ikuti saya, juru selamat ya. Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Apa arti kata juru, saudara? Saya minta maaf buka masker, saudara, karena benar-benar ngebus. Jarak kita cukup jauh, saudara ya. Jadi nanti saya pakai masker lagi. Apa arti kata juru? Saya belajar arti kata juru adalah yang paling ahli. Kenapa Yesus disebut juru selamat? Sebab Yesus adalah yang paling ahli dalam hal menyelamatkan manusia. Katakan yes. Saudara, masalah utama dunia itu bukan pangan. Walaupun ada sebagian orang takut tentang pangan dunia, tapi masalah dunia bukan pangan. Yesus Kristus datang bukan untuk menyelamatkan pangan, saudara. Kalau Yesus datang untuk pangan, maka Yesus akan disebut juru pangan, saudara. Dan tidak demikian. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkan soal pangan saja, mungkin kalung beberapa orang Kristen akan berubah. Tadinya kalung salib, salibnya diganti cangkul, saudara. Sebab Yesus bukan juru pangan. Yesus bukan juru pangan, saudara. Yesus juru selamat. Ada yang berkata masalah di dunia terbesar adalah masalah hukum, Pak. Masalah keadilan. Perhatikanlah, masalah utama dunia bukan masalah hukum keadilan, saudara. Bukan itu. Yesus datang tidak jadi juru hukum, saudara. Nanti kalau Yesus datang jadi juru hukum, kalungnya juga ganti, saudara. Jadi palu gitu.
terlalu kecil gitu. Masalah utama dunia bukan ekonomi. Saya nggak tahu kalau Yesus itu memang yang menyelamatkan ekonomi, maka ya itu kalungnya mungkin diganti jadi koin begitu saudara ya. Masalah utama dunia bukan ketiga hal atau beberapa hal yang lain yang mungkin saudara sudah dengar tentang kekhawatiran orang-orang di dunia. Mari matanya lihat ke depan dan perhatikan. Kenapa juru selamat itu datang saudara? Karena masalah utama di dunia adalah dosa. Masalah ini tak terelakkan. Tidak ada dosa besar, dosa kecil di mata Tuhan. Dosa adalah dosa. Kalau sesuatu kita kenal dosa kecil, ya mungkin karena kita pikir dampaknya kecil. Ini dosanya besar karena dampaknya besar. Tetapi di mata Tuhan, dosa kecil maupun dosa besar membuat seseorang terjungkal masuk ke neraka, saudara. Korupsi 1 triliun dengan menyontek sama, saudara. Sama-sama ke neraka. Dan ini fatal karena Tuhan berkata, tidak ada seorang yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Itu sebabnya Yesus datang dari surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Yang ngerti tolong tepuk tangan kali ini sekuat yang bisa kita beri buat Tuhan kita yang baik. Mari kita berpikir sejenak saudara. Di gereja ini Tuhan taruh reaching di Unbridge, teaching di Untouched. Kita belajar saudara ya. Saya suka kalau di gereja itu kita belajar. Bukan cuma dengan firman yang kayaknya sekedar menyenangkan hati saudara. Kita belajar, saya juga belajar di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Mari perhatikan, dosa itu masalah siapa? Masalah Tuhan atau masalah kita? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka adalah kakek nenek moyang kita. Waktu mereka jatuh dalam dosa, itu yang bikin masalah Adam dan Hawa atau Tuhan yang bikin masalah? Manusia, saudara. Jadi dosa itu masalah siapa? Masalah kita. Tetapi siapa yang menyelesaikan masalah dosa itu? Kita atau Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan. Manusia mencoba dengan dalam tanda petik yang disebut agama, saudara. Mencoba untuk meraih Tuhan, tetapi mereka semuanya sudah gagal. Hanya satu yang bisa, yaitu juru selamat itu harus datang. Kita butuh juru selamat, sebab Yesus adalah yang paling ahli yang bisa menyelamatkan manusia dari masalah utamanya, yaitu dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sebab kebenaran manusia itu palsu di mata Tuhan. Selalu saja ada yang disebut udang di balik rempeyek, saudara. Tetapi Tuhan membutuhkan seorang yang kudus, yang tidak ada cacat dan dosanya, yang bisa menyelamatkan manusia. Dan untuk itulah tidak ada yang lain, Yesus menjelma jadi manusia. Inilah yang kita rayakan pada waktu Natal. Juru selamat itu sudah lahir. Saya mau semuanya tutup mata sejenak. Kemudian saya mau saudara dengan sambil tutup mata, kalau sudah ngerti, berikan tepuk tangan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Ayo, untuk saudara yang ngerti dan mau bilang terima kasih, ayo berikan tepuk tangan terima kasih kepada Tuhan. Ayo saudara, buka mata sekali lagi. Yang terakhir yang Tuhan ajarkan kepada saya dari Lukas 2 ini saudara, ayat yang ke-12. Jadi kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa itu palungan, saudara? Berdasarkan drama-drama Natal dan juga lukisan-lukisan yang ada, maka kita mengenal inilah gambar palungan. Ini yang biasa dipakai dalam drama-drama. Ini drama di salah satu gereja dan di foto, saudara. Ini yang disebut palungan.
bagi banyak orang. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa palungan itu selama-lamanya tidak pernah terbuat dari kayu, apalagi ada bolong-bolongnya gitu, ada rongga udaranya. Palungan tidak pernah terbuat dari kayu, saudara. Jadi ini adalah gambaran palungan yang tidak alkitabiah. Bagaimana gambaran palungan yang asli? Kalau ibu-ibu atau anak gadis di tempat ini bercita-cita suatu hari punya bayi, atau engkau sudah punya anak, atau mungkin sudah punya cucu, mari renungkan ini baik-baik. Kalau engkau juga seorang ayah yang mengasihi keluargamu, mari renungkan ini baik-baik. Inilah gambar palungan yang asli, terbuat dari batu, saudara. Ini palungan. Yang itu juga palungan, sama, saudara. Nah, biasanya kandang kiri kanan, bisa juga sebuah kandang, tergantung bagaimana banyak ternak yang mereka punya. Biasanya antara kandang yang satu dengan kandang lain, mereka buat batu semacam ini. Dan jangan kaget, batu di Israel itu sangat banyak sekali, saudara. Beda dengan bermacam-macam atau berbagai bangsa. Batu-batu di Israel itu sangat banyak sekali. Dan dengan batu-batu ini, mereka membuat bahkan bukan cuma rumah, tapi juga kandang-kandang mereka buat dari batu-batu itu. Ini adalah pembatas yang terbuat dari batu. Tetapi tengah-tengah batu ini, apa ya, orang bilang tuh dicoakan begitu, saudara. Jadi diambil tengah-tengahnya dan dibentuk rongga seperti semacam ini. Ini palungan, saudara. Ini batu. Dan batu ini amat sangat berat sekali. Kalau di Indonesia, ibu-ibu mungkin tahu yang namanya batu ulekan itu. Ya kira-kira jenis batunya kayak begitu, cuma lebih kasar lagi, saudara. Alkitab mencatat, yang ini memang yang terbaik. Menafsirkan ayat adalah ayat, menafsirkan ayat itu sendiri. Dari mana pengertian bahwa palungan itu terbuat dari batu dan bukan kayu yang berongga-rongga? Kejadian 30 ayat 38. Yuk bantu saya baca yang kencang. 1, 2, 3. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum. Ikuti saya, palungan. Ayo yang kencang, palungan. Tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum? Ayo sama-sama. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Ini palungan yang asli, saudara. Dan biasanya pasti ada airnya, karena ini tempat minum. Bayangkan situasi Yusuf dan Maria. Setelah sang istri itu melahirkan, maka bayi itu harus ditaruh, saudara. Dan yang tersedia adalah palungan. Palungan itu pasti sudah ada airnya, karena itu adalah tempat minum. Jadi apa yang Yusuf lakukan? Walaupun tidak tercatat di Alkitab, saya percaya Yusuf hari itu membutuhkan vakum cleaner yang bukan cuma bisa dry atau kering, tapi juga bisa nyedot yang wet atau yang basah. Sayang sekali zaman itu tidak ada vakum cleaner, wet and dry. Apa yang Yusuf lakukan dan kerjakan? Dia sebagai ayah, dia mengeringkan sekering-keringnya tempat itu. Yusuf hari itu baru melihat palungan itu disediakan. Pasti ada lembab-lembabnya, saudara. Dan bukan cuma lembab, tapi pasti juga ada jamurnya atau bahkan ada lumpurnya. Karena itu sudah lama dipakai. Saya tidak tahu Bapak Ibu suka pelihara binatang atau tanaman atau sejenisnya begitu. Contoh yang punya binatang peliharaan di rumah, ada tempat minum buat binatang peliharaan yang kita biasanya kasih. Dan tempat minum itu
ada di sana. Kita ada di masa-masa pandemi ini. Kita agak takut untuk bersentuhan. Kalau kemana-mana kita semprot disinfektan, kita jaga jarak begitu rupa. Seperti saya dengan Bapak Ibu ini ada mungkin sekitar 4 meteran begitu. Kita jaga begitu rupa gitu. Kenapa? Karena kita takut dengan virus dan bakteri. Apakah virus dan bakteri tidak ada zaman lampau? Pasti ada, saudara. Bayangkan apa yang Yusuf, Maria lakukan. Palungan ini tempat yang kotor, saudara. Tempat yang menjijikkan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, coba jawab dalam hati. Kalau seandainya bayi yang kau lahirkan itu, bayi yang pertama lahir, mau nggak bayi itu ditaruh di sini, saudara? Ini keras, saudara. Kepala bayi itu masih lembut. Bayangkan kalau dia sampai terbentur kena batu yang keras ini. Kita biasanya kasih guling yang bagus, bahkan ada yang beli bantal yang tengahnya sengaja dibolongin gitu, yang dibentuk begitu rupa supaya bayi itu aman, bahkan dijagain begitu rupa supaya dia tidak terguling pada saat dia jatuh ke tempat tidur. Kita beliin box bayi yang bagus, tetapi hari itu tidak ada box bayi yang bagus. Natal yang pertama tidak semeriah yang hari ini kita rayakan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau kita semua terbuka untuk kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu ya. Betapa rendah hatinya Tuhan itu. Sang Pencipta telah menetapkan dirinya untuk lahir di palungan. Sesungguhnya palungan itu bagi saya berdoa yang ngerti juga menyadarinya. Palungan itu gambaran kehidupan kita sebenarnya. Kenapa Tuhan mau lahir di dalam palungan sebagai manusia? Karena palungan itu adalah gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita Bapak Ibu tentu dan pasti bukanlah kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada aja salahnya. Udah coba jaga mulut baik-baik, tetap aja bisa keluar perkataan-perkataan yang mungkin kasar bagi seseorang. Udah coba bertindak baik-baik, lalu gak sengaja nyenggol seseorang. Sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang bagi kita kayaknya yang terbaik, tetap aja bisa salah, yang membuat orang tidak suka dengan kita. Itulah kehidupan kita, dan ketahuilah kehidupan kita tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Gak selalu gitu saudara. Tetapi masalahnya bukan kesempurnaan itu. Hari ini bersediakah kita menerima Yesus lahir di hidup kita, di tubuh kita, di hati kita. Bukan dari kata orang, tetapi kita sendiri, saudara. Sebelum saya tutup, mari perhatikan yang dikasihi Tuhan. Palungan itu adalah tempat yang kotor dan menjijikkan. Manusia bahkan menolaknya, saudara. Kalau bayi kita dilahirkan di situ, percayalah, sekarang tahun 2021 Desember akhir, kita akan tolak itu, saudara. Saya nggak mau bayi saya ditaruh di tempat semacam itu. Sudah lembab, tervirus bakterinya, bisa nggak kering-kering sekian waktu, tapi hari ini harus ditaruh di situ. Itu kotor, itu menjijikkan. Saya nggak mau dicuci, disapunin berapa kali gitu. Kalau sampai dalam tanda petik kepepet, harus ditaruh di sana. Bagi banyak orang itu tempat kotor dan tempat menjijikkan. Tapi palungan itu, perhatikanlah, sekalipun dia tidak bersih dan dia tidak steril, bahasa rohaninya dia tidak holy, dia tidak kudus. Tetapi saat itu, ingatlah, itu yang tersedia buat Tuhan. Maka Yesus Tuhan diletakkan di sana. Apa yang terjadi? Sampai hari ini 2000 tahun lebih sudah berlalu, palungan yang hina, yang kotor itu menjadi tempat yang mulia. Suatu hari saya kesaksian sedikit, saudara ya. Ada KKR anak. Saya nggak ingat di Jambi atau di Palembang. Seingat saya di Jambi. Ini kan ditayangkan di YouTube.
Kalau sampai orang ini dengar, ya saya berpikir kalau dia bisa berikan chat gitu, berikan kesaksian, itu sangat baik sekali. Sebab kesaksian ini nyata, saudara. Hari itu di hall itu ada KKR anak sekolah minggu. Ya saya tahu saya gembala sidang, tapi saya juga sampai hari ini masih guru sekolah minggu, saudara. Dan saya ingat waktu KKR Natal hari itu, begitu banyak anak yang hadir dan disampaikan tentang kasih Tuhan. Tuhan yang mengampuni orang yang berdosa. Tuhan yang mengasihi orang yang dianggap hina, jijik, dan kotor sepertinya. Dan tanpa banyak orang tahu, hari itu ada seorang preman, saudara, yang cukup ditakuti di area itu. Dia masuk ke ruangan KKR anak, bukan KKR umum, KKR anak sekolah minggu. Dia cuma lihat rame-rame begitu. Lalu preman itu masuk ke dalam. Siapa yang berani untuk menghalangi dia masuk? Dia masuk begitu aja, saudara. Dan dia ada di salah satu sudut dari ruangan itu. Ya saya tidak tahu dia hadir, saya tidak tahu. Tetapi bagaimana cerita ini bisa saya saksikan, karena akhirnya berita itu sampai kepada saya via media sosial, saudara. Dan apa yang preman ini lakukan? Dia dengar firman Tuhan itu. Ini hebatnya firman, saudara. Ini hebatnya firman. Melebihi perkataan manusia. Pada saat firman Tuhan disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya pasti ngomongnya akan anak-anak, akan adik-adik, sehingga Tuhan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya adik-adik yang percaya tidak ke neraka tapi ke surga. Maukah kau berikan hatimu, hidupmu buat Tuhan? Dan setelah firman disampaikan, tidak ada yang tahu. Preman itu dia nangis, saudara. Di sudut ujung sana dia nangis. Dia tahu betapa jijiknya dia. Dia tahu betapa kotornya dia. Dia tahu pandangan orang-orang terhadap dia. Dia tahu diri siapa dia, saudara. Dan dia nangis terbisak-bisak di sana. Di tengah-tengah altar kok, dulu kan belum pandemi. Adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus maju. Anak-anak ramai maju. Dia nggak maju, tapi dia angkat hatinya, dia angkat hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mungkin berkata, Tuhan, ini aku, ini saya, kotor, menjijikkan. Dunia udah lihat saya sebelah mata, saya sampah masyarakat. Kemudian dia nangis dan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, seperti jadi palungan bagi Tuhan lahir di hati dan di hidupnya. Sudah tahu, pulang dari KKR anak itu, hidup dia berubah. Saya tahu cerita ini dari mana. Kakaknya di SMS, entah bagaimana caranya sampai cerita ini bisa sampai kepada kakak sekolah minggu itu. Dan kakak sekolah minggu itu forward SMS-nya kepada saya. Pesan dari preman ini sederhana. Dia cerita siapa dia. Dan dia bilang begini, sampaikan kepada kakak sekolah minggu yang khotbah, supaya terus bercerita kepada anak-anak. Dan firman itu sudah mengubahkan hidup dia. Dia lahir baru, dia diselamatkan. Dan sejak hari itu dia tinggalkan dunia kejahatan. Dia kerja seperti orang kerja normal, saudara. Saya percaya dia mulai dari yang sedikit, tapi saya percaya hari ini dia diberkati Tuhan secara ajaib. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya nggak tahu seberapa banyak orang yang akan lihat tayangan ini, saudara. Tetapi hari ini mungkin ada saudara yang dalam tanda petik, yang aku diajak atau aku ikut-ikutan acara Natal ini ya, seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi engkau menyadari di hati kecil betapa kotornya engkau, betapa menjijikkannya engkau. Selama ini mungkin kita banyak pakai topeng, saudara, terlihat baik-baik. Tetapi Tuhan itu, Tuhan lihat sampai ke dalam hati. Mari hari ini kita jujur sama Tuhan. Dan hari ini disinilah kita merayakan Natal. Disinilah kita berkumpul hari ini.
Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kita akan lihat sebuah video singkat. Maukah kita menyediakan diri kita jadi palungan bagi Yesus sebagai hadiah buat Tuhan? Mungkin tidak baik di mata manusia, kotor, menjijikkan di mata manusia. Tapi kalau Yesus lihat palungan itu tersedia, maka palungan itu akan jadi alat yang mulia. Mari kita lihat sedikit video ini. Minta tolong lampunya untuk diredupkan dan soundnya tolong dihidupkan. Walaupun dibawakan secara drama, tapi ini mewakili tentang Yesus yang seharusnya dirayakan di hari Natal. Sudah selesai mau? Belum dikit lagi. Oh belum. Pohon Natal nggak dinyalain itu. Mek, lampunya nggak dinyalain itu Mek, pohon Natal. Iya. Ya. Akan sampai malam Natal, sudah berakhir, tidak satu pun yang peduli. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutkan Tuhan. Seperti emas
Sebab di tanpa kasih-Mu lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya pagi hatiku. Mari tundukkan kepala dengan sikap hormat. Sengaja lampunya digelapkan sejenak. Hamba Tuhan di atas mimbar dia nangis dengan air mata berderai-derai waktu dia nyanyi bahwa sebab Natal tidak ada artinya kalau tidak ada Yesus. Pada hari itu dia buka hatinya buat Tuhan lagi. Hari ini saudara, kita bisa tipu banyak orang, kita bisa bohongi banyak orang dengan topeng-topeng kehidupan. Tetapi Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menerima palungan. Banyak manusia pakai topeng karena dia takut dengan kehakiman manusia. Tetapi hari ini Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang kita rayakan di hari Natal, di mana para malaikat berkata, "Aku berikan kepadamu kesukaan besar." Jangan takut, jangan takut. Duka citamu akan diganti dengan sukacita. Mari pejamkan matamu dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dia yang paling ahli. Dia yang paling ahli memulihkan hidupmu. Ada seseorang yang hatinya sudah kosong. Sudah beberapa tahun ini hatinya kosong. Dia lalui hidupnya hari demi hari. Dia nggak ngerti. Kok kadang jadi kesel sendiri, jadi sedih sendiri. Bahkan kadang mau ketawa sendiri. Dan dia rasa empty, dia rasa kosong dalam hidupnya. Bahkan terkadang ada air mata yang dia tidak tahu, tiba-tiba saja mengalir. Ada orang yang tertekan sedih karena orang yang jahat sama dia. Tetapi hari ini Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Tuhan mau ganti duka citamu dengan sukacita. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini saya, palungan-Mu. Sudah kotor, menjijikkan, ada lumut, ada bakteri, ada virus. Ayo ngomong sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku udah capek pakai topeng. Aku mau jujur sama Engkau, Tuhan. Aku rindu Engkau pulihkan. Bayangkan kalau Natal ini adalah Natalmu yang terakhir, saudara. Sudah 2 tahun nih kita nggak pernah merayakan Natal semacam ini. Belum tentu tahun depan kita bisa merayakannya lagi, saudara. Mari buka hatimu sungguh-sungguh, mumpung masih bisa dikatakan hari ini. Sebab Tuhan sayang kepadamu. Tuhan lebih mementingkan pribadimu daripada kekayaanmu. Tuhan lebih mementingkan hidupmu, saudara, daripada pekerjaan atau usaha. Mari buka tangan dan buka hati di hadapan Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Mari angkat tangan, angkat hatimu.
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Ini hati kami, ini air mata kami, Tuhan. Oh Yesus, ku rasakan indahnya Natal di hatiku. Ambil waktu untuk berdoa kalau engkau orangnya. Sebagian nyanyi, sebagian doa, saudara. Tuhan melihatnya. Beberapa hari yang lalu saya terima sebuah video. Beberapa hari yang lalu ada KKR Natal anak-anak sekolah. Sebagian belum bisa tatap muka, jadi banyak yang masih online. Saya dikirimi video seorang anak kecil. Dia dengar cerita Natal yang disampaikan. Pada saat lagu ini dinyanyikan, sudah tahu dia berdiri, dia angkat tangannya, dia nangis, saudara. Dan dia nyanyi Natal gak ada artinya tanpa Yesus lahir di hatiku. Dan video itu dikirim kepada kami. Saya nangis berkali-kali lihat video itu. Dan videokan itu pasti keluarganya, saudara. Minimal mamanya atau papanya videokan itu. Dan saya bayangkan yang video ini juga pasti berurai air mata melihat anaknya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari mulai ngomong pribadi sama Tuhan. Ngomong pribadi sama Tuhan. Sementara musik mengalun, ngomong pribadi, saudara. Mari kita fokus kepada siapa yang dirayakan di hari Natal ini. Jadikan hidupmu kado buat Tuhan, hadiah yang terbaik di Natal ini. Selamat
dalam nama Tuhan Yesus, cuma Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mengenang kelahiran Tuhan di dalam hidup setiap kita di dalam dunia ini. Saudara mempersiapkan lilin elektrik yang sudah kami berikan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang menggunakan Zoom, bisa menggunakan center yang ada di handphone masing-masing. Kemudian mungkin boleh memadamkan lampu terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mempersiapkan center, menggunakan handphone masing-masing. Kita akan sama-sama mengambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas kelahiran Tuhan kita di dalam dunia ini. Kelahiran Tuhan telah memberikan terang bagi dunia yang gelap. Terus istrinya namanya Xiaopun. Nanti bisa pernah kesana juga ya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Messi mau makan tak? Belum. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang kembali juga kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat lilin terang yang ada di tangan kita. Mari bersama-sama katakan, Malam Kudus,